Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang Via Dolorosa, yang berarti jalan kesengsaraan atas pengorbanan Yesus. Saudara-saudari, Paskah mengingatkan orang percaya bahwa betapa berharganya manusia di mata Tuhan, sampai Ia yang Maha Kudus rela mengorbankan nyawanya demi penebusan manusia dari kuasa dosa. Seperti apa Alkitab memberi gambaran tentang ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini. Saudara-saudari, Kitab Suci tidak secara khusus menyebut kata atau nama Via Dolorosa. Namun, Alkitab menyampaikan bahwa Yesus membawa salibnya dari pretorium atau kediaman Pilatus sampai ke tempat penyalipannya di Bukit Kalvari. Injil Markus bab 15 ayat 16 dan Injil Matius bab 27 ayat 31. Via Dolorosa berasal dari bahasa Latin. Via berarti jalan, Dolorosa berarti kesengsaraan atau penderitaan atau duka cita. Maka Via Dolorosa berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan atau jalan duka cita. Istilah lain yang pernah kita dengar juga saudara-saudari, yaitu Mater Dolorosa. Ini juga berasal dari bahasa Latin. Mater berarti ibu atau bunda. Dolorosa berarti kesengsaraan atau penderitaan atau duka cita. Maka Mater Dolorosa berarti bunda berduka cita. Saudara-saudari, Via Dolorosa diyakini sebagai sebuah jalan di kota Yerusalem kuno yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Bukit Golgota. Via Dolorosa merupakan sisa dari dua jalur utama timur barat yang melintasi koloni Romawi yang dibuat oleh Kaisar Hadrian, yakni Kaisar Roma yang memerintah pada tahun 117 sampai 138 Masehi. Jalur ini dimulai di dalam gerbang singa atau gerbang domba atau pintu gerbang domba dekat lokasi benteng Antonia dulu dan mengarah ke barat melalui kota lama ke gereja Makam Kudus. Saudara-saudari, jalan kesengsaraan ini mulai populer pada abad keempat pada zaman Bizantin, setelah para peziarah melakukan kembali perjalanan jejak-jejak proses penyalipan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Selanjutnya, jalan kesengsaraan atau Via Dolorosa ini diperkenalkan lagi oleh para biarawan Fransiskan pada abad ke-14. Pada awalnya, jalan ini tidak memiliki perhentian sama seperti yang kita kenal pada saat ini. Rute yang ditempuh dalam rangka jalan salib berubah dari waktu ke waktu. Bahkan masing-masing kelompok umat menawarkan sejumlah perhentian yang berbeda-beda dan menetapkannya pada lokasi yang berbeda juga. Hingga akhirnya pada abad ke-18, Paus Clemens yang ke-12 menetapkan jumlah dan lokasi perhentian jalan salib secara definitif hingga saat ini. Sekarang, Via Dolorosa menjadi tujuan utama para peziarah di kota Yerusalem. Saudara-saudari, Via Dolorosa dengan jalur yang berkelok-kelok dari benteng Antonia ke arah barat memiliki jarak sekitar 600 meter. Sekarang jalan ini ditandai dengan 9 titik salib. Dengan 5 titik salib
terakhir berada di dalam gereja makam kudus, sehingga seluruhnya adalah 14 titik salib, atau juga dikenal sebagai tempat perhentian Tuhan Yesus. Yaitu titik pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Titik kedua, Yesus memanggul salibnya. Titik ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Titik keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Titik kelima, Simon orang Kirene membantu Yesus memanggul salib. Titik keenam, Veronika mengusap wajah Yesus. Titik ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Titik kedelapan, Yesus bertemu para perempuan Yerusalem. Titik kesembilan, Yesus jatuh ketiga kalinya. Titik ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Titik ke-11, penyalipan, Yesus dipaku pada kayu salib. Titik ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Titik ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Dan titik ke-14, Yesus dibaringkan di dalam kubur. Saudara-saudari, dari 14 perhentian jalan salib, hanya 9 diantaranya yang tertulis di dalam Alkitab. Sementara titik salib ke-3, 4, 6, 7, dan 9 hanya didasarkan atas tradisi. Ketika umat Kristiani meneruskan dan merenungkan perjalanan Kristus menuju penyalipan, kita mengingat betapa berharganya keselamatan kita dan betapa mahal harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kitab Yesaya bab 53 ayat 5. Ketika kita merenungkan penderitaan dan penghinaan yang Ia terima karena kita, dengan melunasi harga yang tak mungkin kita bayar, kita hanya bisa bersyukur kepadanya dan mengambil komitmen untuk hidup taat kepadanya. Demikianlah saudara-saudari sedikit informasi tentang Via Dolorosa. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.